Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunannya pada kita semua, amin. Wahdah al-wujud berarti kesatuan wujud, maksudnya seluruh yang ada walaupun ia nampak, sebenarnya tidak ada dan keberadaannya tergantung pada Tuhan Sang Pencipta. Yang nampak hanya bayang-bayang dari yang satu yaitu Tuhan. Seandainya Tuhan tidak ada, yang merupakan sumber bayang-bayang, maka yang lain pun tidak ada, karena seluruh alam itu tidak memiliki wujud dan yang sebenarnya memiliki wujud hanya Tuhan. Dia wujud yang hakiki, wujud yang absolut, azali dan abadi. Jadi, wujud yang hakiki hanyalah satu dan tak berbilang. Sedangkan fenomena berbilangnya sesuatu atau wujud dalam alam yang ditangkap oleh indera manusia hanyalah gambar atau tempat di mana sifat-sifat Allah yang merupakan zat Allah sendiri menampakkan dirinya, atau hanya khayalan yang muncul karena keterbatasan indera dan akal. Apabila dilihat dari sisi keesannya, dia adalah Al-Haq. Al-Haq dan makhluk adalah dua nama untuk satu hakikat. Dalam kerangka wahdat al-wujud, Ibnu Arabi tidak mempercayai adanya alam pernah diciptakan dari tidak ada pada suatu masa, yang ada hanya emanation, artinya Allah telah menampakkan segala sesuatu di alam dari wujudnya yang azali menjadi wujud yang nyata dan tampak. Meskipun doktrin dan paham wahdatul wujud dihubungkan dengan aliran tasawuf Ibnu Arabi, tetapi doktrin yang senada dengan itu telah diajarkan oleh beberapa sufi jauh sebelumnya. Ma'ruf al-Karhi, seorang sufi terkenal di Baghdad, yang hidup 4 abad sebelum Ibnu Arabi, dianggap pertama kali mengungkapkan syahadat dengan kata-kata, tiada sesuatu pun dalam wujud kecuali Allah. Abu al-Abbas Kasab yang hidup pada abad keempat mengungkapkan kata-kata senada, tiada suatu pun dalam dua dunia kecuali Tuhanku. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu selain wujudnya adalah tiadamel. Sejak masa kemunculan wahdat al-wujud Ibnu Arabi sampai sekarang, banyak kalangan yang berusaha menafikan atau memisahkan wahdatul wujud dari Ibnu Arabi, dengan anggapan bahwa paham wahdatul wujud adalah teori materialistik dan sesat, yang tidak mungkin muncul dari seorang wali Allah. Teori Ibnu Arabi bukanlah wahdat al-wujud materialistis yang mengatakan bahwa wujud yang hakiki hanyalah alam yang tampak oleh indera kita. Justru sebaliknya, Ibnu Arabi mengatakan bahwa wujud yang hakiki adalah wujud Tuhan Al-Haq yang menampakkan dirinya dalam alam semesta. Jadi wujud alam adalah sebatas bayang-bayang bagi wujud yang hakiki. Wahdatul wujud berasal dari kata wahdah yang berarti tunggal atau kesatuan dan al-wujud yang berarti ada, eksistensi, atau keberadaan. Secara harfiah wahdatul wujud artinya adalah kesatuan eksistensi. Ajaran ini menyebutkan bahwa Tuhan adalah zat yang Maha Esa, sedangkan makhluk adalah bagian dari zat yang Maha Esa tersebut, dan Tuhan memperlihatkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta ini. Karena tak ada satupun di alam semesta ini kecuali wujud Tuhan. Dengan kata lain, eksistensi alam semesta merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan. Dalam Islam, wahdatul wujud merupakan sebuah paham tentang kedekatan Tuhan dengan makhluk. Dalam memahami paham yang satu ini, kita harus memahami konsep agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu, pada ulasan kali ini akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep wahdatul wujud dalam agama Islam. Wahdatul wujud mempunyai pengertian bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Pengertian sebenarnya adalah penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah adalah Sang Khalik. Dialah yang telah menciptakan manusia, dialah Tuhan dan kita adalah bayangannya. Dengan demikian dapat dikatakan, wahdatul wujud adalah satu wujud atau satu ada yaitu Tuhan saja yang ada, tidak ada yang lainnya. Yang hak itu adalah makhluk dari satu sisi,
maka camkanlah baik-baik. Dia bukan pula makhluk di sisi lainnya, maka ingatlah baik-baik dalam jamak kombinasi, persatuannya maupun dalam farku keterpisahannya esensi itu tunggal, namun esensi itu juga jamak, hingga tidak kekal, dan tidak pula tertinggal. Wahdatul wujud adalah penyatuan terhadap entitas Tuhan. Untuk bisa menuju kondisi wahdatul wujud perlu medium atau perantara yang tidak boleh diabaikan. Hal ini dikarenakan tanpa adanya perantara, maka tujuan tidak akan tersampaikan. Adapun wujud sendiri memiliki dua makna. Makna pertama wujud adalah suatu konsep ide tentang eksistensi. Makna kedua adalah mempunyai wujud atau hidup. Tidak ada wujud selain wujudnya atau dapat dimaknai dengan apapun selain Tuhan tidak mempunyai wujud. Wujud hanya milik Tuhan, sedangkan wujud yang ada pada alam hakikat adalah wujudnya yang dipinjamkan kepadanya. Wahdatul wujud adalah keyakinan bahwa Allah Ta'ala menyatu dengan alam semesta. Tidak terpisah antara makhluk dan Khalik atau Sang Pencipta. Karena itu, wujud alam semesta ini hakikatnya merupakan wujud Allah sendiri. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat bagi kita semua. Wassalam.